Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mengupas tentang kondisi masyarakat Indonesia pada masa penjajahan Belanda. Masa penjajahan Indonesia oleh Belanda dan Jepang merupakan bagian dari sejarah yang sering tidak dengar dan panjang. Kolonialisme dan imperialisme yang diterapkan oleh pemerintah Belanda mengakibatkan perubahan masyarakat di berbagai bidang. Karena tujuan Belanda adalah untuk memperkaya bangsa sendiri, banyak dari kebijakan yang berlaku sangat merugikan masyarakat Indonesia di masa penjajahan ini. Ada beberapa hal yang mampu menarik bangsa Barat, termasuk Belanda, ke Indonesia. Yang pertama, tanah Indonesia yang subur dapat menghasilkan banyak rempah-rempah yang tidak mereka temukan di negara asal mereka. Yang kedua, Indonesia memiliki keindahan alam sebagai negara kepulauan. Yang ketiga, iklim tropis dan suhu hangat Indonesia sangat berbeda dengan negara-negara Eropa yang memiliki 4 musim terakhir. Hasil alam non-rempah Indonesia juga melimpah, seperti tebu, padi, minyak bumi, dan batu bara. Selama masa penjajahan, Belanda melakukan monopoli perdagangan. Monopoli perdagangan dapat didefinisikan sebagai bentuk perdagangan di mana pasar dikuasai oleh suatu penjual. Hal ini mengakibatkan penentuan harga yang dilakukan oleh penjual. Meski begitu, ada beberapa dampak positif dari monopoli perdagangan di masa penjajahan. Pertama, aktivitas perdagangan di Indonesia semakin damai. Yang kedua, masyarakat Indonesia mengetahui tata cara perdagangan. Ketiga, perdagangan pribumi dapat membangun kerjasama dengan negara lain. Terakhir, masyarakat Indonesia dapat memperoleh info mengenai komoditas yang laku di pasaran. Tapi, tentu saja monopoli perdagangan memiliki dampak negatif. Perdagangan rempah-rempah terus menurun. Harga ditentukan oleh PSI. Produk pangan non-rempah pun ikut menurun hingga terjadi kelaparan. Akibatnya, angka kemiskinan meningkat dan membuat rakyat semakin menderita. Selain monopoli perdagangan, ada pula kebijakan kerja yang dikeluarkan di masa penjajahan. Beberapa di antaranya diterbitkan di bawah pimpinan Gubernur Jenderal Herman William Dendels. Kebijakan yang dikeluarkan meliputi 3 bidang, yaitu bidang pertahanan, bidang keamanan, bidang pemerintahan, dan bidang ekonomi sosial. Kebijakan Belanda di bidang pertahanan dan keamanan termasuk membangun benteng pertahanan, pembangunan pangkalan angkatan laut di Anyer dan Ujung Kulon, pembangunan jalan raya Anyer Panarukan, pembangunan pabrik senjata, dan peningkatan jumlah tentara. Di bidang pemerintahan, Belanda mengeluarkan kebijakan meliputi memperbaiki gaji pegawai, memberantas korupsi, membagi Pulau Jawa menjadi 9 daerah, merombak sistem pemerintahan feodal, dan menjadikan Batavia sebagai pusat pemerintahan. Yang terakhir, di bidang sosial ekonomi, terdapat 4 kebijakan, yaitu kontingenten, Registersel, dan Kerjologi. Kontingen merupakan penyerahan pajak hasil bumi kepada Belanda. Verlicht merupakan kewajiban rakyat untuk menjual hasil panen kepada Belanda sesuai harga yang ditetapkan. Registersel merupakan kewajiban rakyat Priangan untuk menanam kopi terakhir. Kerjologi adalah sistem kerjasama kerja paksa tanpa upah bagi rakyat Indonesia. Selain Dendels, Van den Bosch selaku Gubernur Jenderal Hindia
Hindia Belanda di Indonesia turut mengeluarkan kebijakan yang merugikan bangsa Indonesia di masa penjajahan itu. Kultusstelsel atau tanam paksa di tahun 1830. Sistem tanam paksa mewajibkan rakyat Indonesia untuk menanam tanaman pokok. Tujuan utama tanam paksa adalah untuk mengisi kekosongan kas Belanda, tetapi terdapat berbagai penyimpanan dalam pelaksanaannya. Tanah yang wajib diserahkan seharusnya hanya 1/5, tetapi kenyataannya seluruh tanah wajib diserahkan. Tanah yang ditanam di tanaman pun tetap dikenai pajak. Selain itu, rakyat tidak memiliki tanah harus bekerja sepanjang tahun. Padahal seharusnya mereka hanya perlu selama 66 hari dalam setahun. Kelebihan hasil panen itu tidak dikembalikan ke rakyat terlebih. Gagal panen ditanggung oleh petani. Jadi itu tentang masalah monopoli di Indonesia pada masa penjajahan Belanda. Itu sangat merugikan bangsa Indonesia karena tuh orang-orang Belanda pada maunya mengambil hak Indonesia.